Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam budaya. Sampurasun. Rahayu. 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 Terima kasih atas kehadiran sobat-sobat pecinta budaya. Terima kasih pula atas berkenannya hadir Profesor Abdul Muati Ahmad dan Mas Andi Irfan Julfikar. Terima kasih kepada moderator Prof. Agesta. Ya. Kali ini kita mencoba untuk berbicara tentang keris Semenanjung ya. Keris memang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi. Keris sudah tersebar ke wilayah Asia Tenggara. Kita bisa menelusuri sejarah pada masa kerajaan Majapahit. Keris telah dibawa mengikuti persebaran manusia dalam perdagangan dan perpindahan dari pulau ke pulau. Julfikar. Terima kasih kepada moderator Prof. Agesta. Ya. Kali ini kita mencoba untuk berbicara tentang keris Semenanjung ya. Keris memang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi. Keris sudah tersebar ke wilayah Asia Tenggara. Kita bisa menelusuri sejarah pada masa kerajaan Majapahit. Keris telah dibawa mengikuti persebaran manusia dalam perdagangan dan perpindahan dari pulau ke pulau. Indikasi yang kuat adalah pada kalimat Sumpah Amukti-Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada. Pada naskah sumpah ini disebutkan penyatuan Nusantara hingga Pahang, Tumasik, yang menurut sejarahnya adalah wilayah-wilayah Semenanjung. Ada Nagor, Langkasuka, Kedah, Kalanten, Trengganu, Kelang, Pakamuar, dan yang lainnya, yang semuanya sebetulnya adalah Malaysia. Kemudian disebut pula Tumasik atau Singapura. Budaya keris itu kemudian mengalami akulturasi dengan kearifan lokalnya. Maka sangatlah bernilai diskusi malam ini. Sobat-sobat budaya dapat mengerti dan menikmati sesuatu, yaitu pesona keindahan keris Semenanjung. Diskusi akan dibantu oleh moderator kita. Monggo nanti perkenalkan diri, biografi singkat, Mas Prof. Agesta dari Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah. Waktu saya persilahkan ke Mas Prof. Monggo Mas. Baik, terima kasih Romo Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Selamat malam Bapak Ibu pembicara, Bapak Ibu peserta, para tokoh yang sudah bergabung bersama kami dalam webinar Zoom yang malam hari ini masih diselenggarakan oleh komunitas cinta budaya. Bertemu lagi dengan saya, Prof. Agesta Haritskawa, mohon izin. Saya dari Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah, saat ini sebagai salah satu tim kurator di museum tersebut. Pendidikan saya dari Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semoga malam hari ini diskusi kita dapat berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan semakin menambahkan kekayaan pengetahuan kita bersama tentunya tentang kebudayaan Nusantara. Sobat pencinta budaya, budaya perkerisan telah berkembang ya ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun lamanya dalam kehidupan bermasyarakat di Nusantara. Pada Candi Sukuh di Karanganyar, Jawa Tengah, terdapat relief yang menggambarkan Besalen, tempat seorang empu menempa keris dan beberapa hasil karyanya. Dari relief itu juga dapat kita ketahui, dan dari yang tadi sudah disampaikan pembukaan oleh Pak Tony, diketahui bahwa budaya perkerisan telah lumrah di masyarakat pada zaman Hindu-Buddha, bahkan mungkin sebelumnya. Budaya keris dari Jawa ternyata mampu menyebar luas dan diterima dengan baik, hingga ke Sulawesi, bahkan ke Semenanjung Melayu. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik tentang dunia perkerisan, yaitu pesona keindahan keris Semenanjung.
Sobat Budaya, biasanya kita sudah sangat sering ya berdiskusi tentang perkerisan itu yang adanya di Jawa. Bahkan sudah terbiasa kita dengan istilah-istilah penyebutan perkerisan dalam bahasa Jawa. Nah, terkait dari dapur, ricikan, bahkan sampai bentuk warangkanya. Malam hari ini kita berkesempatan untuk mengulik dan mendengarkan pemaparan dari dua orang narasumber yang luar biasa yang akan memberikan kita pemahaman tentang keris Semenanjung. Yaitu yang pertama ada Profesor Dato Dr. Abdul Muati Zamri bin Ahmad dan Bapak Andi Irfan Zulfikar. Kebetulan beliau berdua sudah hadir ya di antara kita semua. Nah, baik Sobat Pencinta Budaya di rumah, sebelum kita masuk ke sesi materi, saya ingatkan jika nanti di pemaparan oleh pemateri kita, Bapak Ibu peserta ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand ya, atau angkat tangannya, kemudian tuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Nanti akan ada kesempatan sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan. Nah, langsung saja ya, narasumber yang pertama kita, mohon izin, Bapak Profesor Dato Dr. Abdul Muati Zamri bin Ahmad. Ya Bapak ya? Betul ya Bapak? Siap. Mohon izin Profesor, saya bacakan terlebih dahulu Bapak profil singkat Profesor Dato ya. Profesor Dato, pendidikan beliau adalah bachelor di University Pertanian Malaysia, kemudian magister di Communication Arts and Sciences Western Illinois University Amerika Serikat, dan PhD di University Malaya Kuala Lumpur Malaysia. Saat ini beliau menjadi dosen komunikasi Fakulti Bahasa Modern dan Komunikasi University Putrajaya Selangor Malaysia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Pacific and Asia Communication Association dan aktif sebagai penulis yang sudah menghasilkan karya puluhan buku dan terlibat dalam ratusan pelatihan di negara-negara ASEAN. Nah, luar biasa kan? Langsung saja kita dengar pemaparan beliau. Mohon izin Profesor Dato, waktunya 25 menit kurang lebih kami persilahkan. Baik. Saya share screen ya. Selamat malam. Pak Probo, Pak Tony, sahabat saya Pak Andi, dan semua pencinta keris yang hadir di majelis ilmu ya pada malam ini. Saya harap bahasa saya ini difahami ya, ya karena saya bercakap bahasa Melayu versi Malaysia. Perbincangan atau pembicaraan kita pada malam ini berputar di sekitar keris Semenanjung. Saya tidak mau bicara tentang asal-usul keris karena kita semua sudah tahu ya, bermula daripada zaman Majapahit, dan kita harus sedar ya, apabila disebut Majapahit itu sudah termasuk Semenanjung ya, di Temasek, di Singapura, di Pahang, di Kelantan, sampailah ke Patani dan sebagainya. Jadi sudah pastilah ya, apabila kita bercakap soal keris itu memang ada influence ataupun ada pengaruh ya dari kerajaan Majapahit dahulu. Begitu juga kalau kita telusuri sejarah Semenanjung ini, Semenanjung Melayu ataupun Malaya ya, yang pada tahun 57 itu disebut Malaya, tahun 1963 itu disebut Malaysia ya. Sejarahnya juga ada banyak berkaitan dengan sejarah orang Bugis, dan kehadiran orang Bugis ini di Semenanjung mempengaruhi juga persenjataan khususnya keris. Karena itu keris Melayu Semenanjung juga ya ada pengaruh Bugis. Sampai hari ini kalau kita lihat sultan kita ada yang dari keturunan Bugis, itu khususnya kalau di Selangor, di Johor ya, dan begitu juga dengan pengusaha di Pahang.
Sehingga hari ini keris masih lagi memainkan peranan ataupun fungsi yang begitu signifikan ya dalam budaya di Semenanjung. Di Semenanjung sehingga hari ini kita ada 9 orang sultan Melayu. Masih ada 9. Ya, dan 9 itu sejak tahun 1957 satu orang digilirkan selama 5 tahun untuk dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong. Jadi Sultan-Sultan Melayu ini mempunyai 2 keris kerajaan. Satu disebut keris pendek dan satu lagi adalah keris panjang. Keris pendek itu yang disisipkan di pinggang, manakala keris panjang itu ya, itu yang biasanya dikucuk sebagai tanda kuasa. Jadi kesemua sultan di Malaysia ini mempunyai keris ini sehingga hari ini. Dan ini dianggap sebagai paraphernalia bagi sultan-sultan di Semenanjung. Jadi demikian signifikan ataupun mustahaknya keris dalam masyarakat di Semenanjung. Ya. Dan seperti mana yang disebut oleh Pak Tony tadi, ya, apabila keris itu dibawa keluar ke serata Asia Tenggara, sama juga di Malaysia, ya, di Malaya, ada perubahan-perubahan tertentu mengikut lokaliti. Ya, bukan hanya istilah-istilah ataupun bahasa pada bahagian-bahagian tertentu keris itu yang digunakan dalam bahasa tempatan, tetapi juga rupa bentuk juga sudah pun diubah sesuai mengikut selera tempatan. Ya. Karena itu kalau kita lihat umpamanya kalau di Semenanjung itu kita ada keris Patani ataupun Cenuk. Patani kalau hari ini berada di dalam negara Thailand. Bermula daripada tahun 1909 melalui perjanjian yang disebut sebagai Anglo-Siamese Treaty ataupun perjanjian Inggris Thailand, menyebabkan kawasan Patani dan Cenuk ini sebenarnya negeri orang Melayu, tetapi terlepas ke tangan Thailand sehingga hari ini. Dan oleh kerana ini adalah negeri orang Melayu, maka budayanya budaya Melayu, termasuklah keris. Jadi keris yang biasa didapati di kawasan Patani, Cenuk, sehingga hari ini, ya, kita dapat lihat keris Tajung, Bugis, Sarah, Coting dan sebagainya. Dipercayai yang namanya Sarah ini adalah merupakan seorang empu dari Majapahit yang datang ke Patani untuk membuat keris untuk kegunaan Istana Patani, ratu-ratu ataupun raja-raja Patani. Karena itu namanya itu kan Sarah. Atau ada juga yang menulis namanya Saras. Ya, mungkin Sarah, mungkin Saras. Ya. Kemudian Kelantan. Di Kelantan ada keris Tok Chu, keris Debek, keris Beku, keris Alang. Semuanya mempunyai bentuk rupa yang berbeza. Ya. Kalau di Terengganu ada Malela, ada keris Bugis Terengganu, disebut Bugis Terengganu, ya, Bugis Terengganu, karena bentuknya itu ada pengaruh Bugis yang kelihatan jelas dan nyata. Nanti Pak Andi saya yakin akan membicarakan secara panjang lebar ini keris Bugis, ya. Begitu juga dengan Pahang, ya. Pahang mempunyai pengaruh Bugis yang begitu ketara, boleh dilihat pada budaya dan juga pada perkerisan. Melaka, ada yang mengatakan bahwa Melaka mempunyai keris yang dipanggil keris Semenanjung, atau ada setengah buku, setengah penulis yang memanggilnya itu keris Tempa Melaka.
Tetapi kalau kita lihat, ia mempunyai bentuk rupa yang mirip dengan keris Bugis Semenanjung. Begitu juga dengan Kedah. Kedah juga adalah merupakan satu kerajaan yang tua, ya. Kalau bermula daripada Kedah tua, Langkasuka, ya. Kedah tua sebenarnya, Langkasuka itu di sebelah, ya. Kedah tua itu dia mempunyai pengaruh pada Bugis, ya, keris Bugis, ya, keris alam. Perak juga mempunyai keris yang merupakan keris Bugis ataupun keris Semenanjung. Begitu juga dengan Riau, kita sedia maklum dalam sejarah, ya, Riau, Johor Riau disebut, ya, Johor dan Riau itu pernah berada di bawah satu pemerintahan. Jadi kalau kita lihat pada keris Johor dengan keris Riau itu sangat mempunyai persamaan, gitu, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, kalau kita lihat bagian-bagian ini sudah pun di localize, ya, istilahnya, ya. Kalau di dalam buku yang saya lihat, ya, kalau dari Indonesia itu ini mempunyai bahagian yang berbeda, kan. Ini disebut warangka, ya, tetapi kalau di Semenanjung itu dalam bahasa Melayu Semenanjung, ya, disebut sarung, ya, sarung keris. Nah, jadi ada sampirnya, ada batang serunainya, yang lurus ini batang serunai, dan yang bawah ini, ya, dipanggil kasut, ataupun setengah buku menyebutnya sebagai buntut. Dan cincin ini, kalau dalam istilah di Semenanjung disebut pendokok ataupun doko, ya. Jadi istilahnya juga sudah pun Melayukan. Dan begitu juga dengan istilah pada bagian-bagian keris secara detail ini. Masih juga setengahnya mengekalkan istilah Jawa, ya, umpamanya kendik, aring, ya, tetapi yang lain-lain itu kalau kita lihat sudah pun di localize. Umpamanya dipanggil ekor cicak, puting, ya, kerawang, ya, kepak gajah, lidah gajah, dan sebagainya, ya. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai keris Tajung tadi. Yang ini yang di Patani, di selatan Thailand, ya. Dan ini juga menjadi keris yang disisip di pinggang yang di Pertuan Agung Malaysia. Ya, jadi kalau kita lihat, nah, keris ini adalah keris Tajung. Keris Tajung adalah merupakan produk budaya Patani di selatan Thailand hari ini. Nah, ini coteng. Yang dikatakan, dipercayai coteng itu lebih tua dari Tajung tadi. Dan coteng ini juga di kawasan, ya, di selatan Patani. Ya, kalau kita lihat hulunya ini, kalau ada catatan yang mengatakan bahwa hulu ini lebih mirip kepada karakter wayang kulit. Ya, karakter wayang kulit. Ya, jadi ini juga ada berbagai nama yang diberikan. Ya, begitu juga dengan sampir. Ya. Nah, ini keris Pandai Sarah. Keris ini ada di Patani dan ada di Kelantan. Perlu saya sebutkan di sini, dahulu semasa kerajaan Langkasuka itu, Patani, Kelantan itu di bawah kerajaan yang sama. Sehingga hari ini kalau kita lihat orang Patani dengan orang Kelantan itu bahasa pertuturannya itu hampir sama. Ya, kalau orang luar itu mungkin tidak boleh bezakan. Ya, mereka mempunyai bahasa pertuturan yang hampir serupa. Jadi kalau kita lihat, nah, inilah keris Pandai Sarah atau Pandai Saras, ya, itu terpulang kepada, saya yakin terpulang kepada bunyi ungkapan. Tetapi bila disebut Pandai Sarah artinya keris yang mempunyai tulang di tengah. Nah, ini yang tulang di tengah dan bilahnya begitu tegak. Ya. Dan ini adalah merupakan sampir yang biasa digunakan pakai di Kelantan. Ini zoom, ya, yang lebih dekat. Kalau kita lihat, ini ada tulangnya ini. Ya. Ini Tok Chu. Tok Chu ini adalah buatan empu yang dipanggil namanya Tok Chu. Ini orang Kelantan.
ya, di satu tempat yang namanya Palembang, dan Tok Chu ini adalah merupakan empu yang membuat keris untuk Istana Kelantan. Dan kalau kita lihat ciri-cirinya ini sangat luar biasa, kerana ciri ini hanya terdapat pada keris Tok Chu sahaja kalau di Semenanjung. Ya, dan biasanya dia mempunyai lurah begini. Ya, lurah begini. Ini keris Melela. Ada di Kelantan dan ada di Terengganu. Ya, ini bilah yang mempunyai lurah. Mempunyai lurah begini. Yang ini yang saya sebutkan tadi, keris Bugis Semenanjung. Ianya seakan-akan bilah keris Bugis, tetapi kurang lebar pada pangkal ini. Kalau keris Bugis itu kan lebih lebar di sini, lebih tegap. Ya. Tetapi keris Bugis Semenanjung ataupun keris Semenanjung, ya, dia tidak punya lurah, tidak punya tulang, tetapi kurang lebar di bagian pangkal ini. Ya. Nah, ini keris alang. Saya yakin keris alang ini juga ada di Sumatera. Ya, barangkali tidak dipanggil alang, ya, tetapi kalau di Semenanjung ini dipanggil keris alang ataupun keris penyalang. Keris penyalang ini keris yang digunakan pakai dulu semasa kerajaan Kedah lama, kerajaan Kedah tua, dan juga kerajaan Melaka, digunakan pakai sebagai keris untuk hukuman mati, untuk hukuman bunuh, execution keris. Ya, kalau di Kedah keris alang juga, tetapi yang bilahnya itu lebih lurus dan semakin kecil di hujung, itu dipanggil keris alang daun padi. Ya, kerana Kedah barangkali sesuai dengan Kedah itu sebagai pengeluar padi yang utama di Semenanjung. Ya. Okay. Ini keris beko. Barangkali kalau di Jawa ini yang mirip dengannya ialah jalak bodoh, ya. Barangkali. Ya. Kalau di Kelantan ini dipanggil keris beko, dan dalam budaya orang Semenanjung, keris begini biasanya dipakai oleh guru. Ya, sebab ianya bukan senjata, ya, tapi disisip di pinggang itu supaya orang tahu bahwa ini adalah guru. Ya, kalau dulu guru itu artinya guru yang mengajar agama. Yang ini hanya dilihat di Kelantan, dijumpai di Kelantan saja, keris DB. DB itu dalam bahasa Kelantan artinya tidak cantik. Ataupun dalam istilah bahasa Melayu yang standar itu disebut hodoh. Keris ini hodoh kerana dibuat dalam keadaan agak tergesa-gesa, jadi kerana itu ianya tidak cantik, tetapi masih dipakai oleh guru. Kebiasaannya oleh guru. Dan kalau kita lihat pada jenis-jenis hulu, ya, ini hulu coteng, ini adalah hulu keris Tajung, ya, di selatan Thailand. Ini adalah ini yang disebut sebagai hulu Jawa Demam, atau kalau di Terengganu disebut hulu Dewa Sejuk. Tidak pasti kenapa disebut hulu Jawa Demam. Ada pandangan yang mengatakan mungkin Jawa Demang, tetapi oleh kerana bunyinya itu, ya, sebab Demang, ya, kalau di Semenanjung ini Demang itu artinya ketua dalam satu daerah, ya, ketua dalam satu daerah, satu provinsi, begitu. Itu Demang. Jadi ada pandangan yang mengatakan Jawa Demang, ada yang mengatakan Dewa Sejuk. Yang di sebelah kanan ini disebut patah tiga ataupun anak ayam patah tiga. Ini lagi satu contoh anak ayam patah tiga. Yang ini adalah hulu jenis tapak kuda yang berukir. Jadi tapak kuda ini biasanya digunakan untuk keris alang tadi.
Yang keris alang sama ada digunakan sebagai keris hukum ataupun keris kuasa. Keris alang bukanlah keris yang dibawa untuk bertarung. Ya. Yang ini kalau dalam keris Jawa barangkali disebut cincin ya, mendak cincin, tapi di Semenanjung disebut ini pendokok. Ya. Ada yang disebut pendokok piring, ada yang disebut pendokok mangkuk, ya, sebab bentuknya seakan-akan mangkuk. Dipercayai satu ketika dahulu jenis ukiran pada pendokok ini menyatakan dari keturunan siapa, keturunan pembesar mana. Kalau bendahara itu lain, kalau raja itu lain cara ukirannya, kalau temenggung itu lain. Dan ini adalah sampir-sampir keris. Kalau kita lihat di Kelantan, Terengganu menggunakan sampir begini. Yang ini di Terengganu banyak menggunakan sampir yang seperti di sebelah kanan ini. Ini adalah sampir keris alang. Yang ini disebut Kusriwa ataupun Tengku Seriwa Raja. Ini hanya terdapat di Kelantan sahaja. Ini sampir-sampir yang kita lihatlah perbandingannya kalau di seluruh Nusantara ini barangkali, walaupun tidak semuanya ada di sini. Ini kasut, bentuk-bentuk kasut yang berbeda. Ada yang berbentuk seperti ini, dipanggil separuh bulat. Ada yang ini dipanggil kasut jenis kapak. Ini pengaruh Bugis. Yang di sebelah kanan ini kalau gini di Semenanjung ini disebut ekor lipas. Kalau yang begini disebut butir padi, karena bentuknya itu seperti padi. Yang ini sampir tebal, ini pengaruh Bugis juga. Jadi kalau dari segi keris, jenis keris Melayu Semenanjung seperti mana yang saya sebut tadi, keris selit ini yang disisip di pinggang. Sehingga hari ini masih dipakai, dan kalau orang kawin ya, mempelai itu laki-laki itu biasanya disisip keris ini, keris selit. Ya, kalau kita pergi ke istana umpamanya untuk menerima pingat ya, gelaran, kita masih lagi disuruh diminta selit keris sebagai pelengkap busana Melayu. Kemudian kita ada keris tarung. Ini yang keris yang digunakan pakai untuk bertarung, untuk berlawan. Ya, dia lebih panjang. Kemudian kita ada keris kuasa. Keris kuasa itu yang di tangan sultan. Kalau dulu sultan memberikan keris kuasa kepada pembesar. Ya. Kalau dilantik seorang penghulu, kalau di sini penghulu diberikan keris. Kalau penghulu itu di penghulu ataupun penggawa. Kalau di sana barangkali Pak Camat barangkali. Begitu. Ya, kalau dilantik itu sebagai mewakili sultan itu diberikan keris kuasa. Dan yang akhir itu yang keempat itu keris hukum, keris yang digunakan untuk hukuman bunuh, yang saya katakan tadi. Sedikit jenis keris. Nanti kalau masanya sudah cukup beritahu ya, sebab saya tidak lihat masa ini. Siap Bapak. Sudah siap ya? Dilanjut. Lanjut Bapak. Nah, ini keris yang terdapat di Perlis. Perlis adalah sebuah negeri kecil di utara negeri Kedah. Asalnya Perlis ini dulu sebahagian dari negeri Kedah, tetapi berpecah setelah Kedah itu dijajah oleh Siam. Itu pada tahun 1821. Sehingga 1842. Pada 1842 itu barulah wujudnya sebuah negeri yang bernama Perlis. Jadi kalau kita lihat, oleh kerana Perlis ini asalnya berasal dari negeri Kedah, maka terdapat persamaan antara keris Kedah dengan Perlis. Ya. Ini keris Kedah. Kalau kita lihat hulunya, ini salah satu jenis hulu. Yang ini disebut junjungan sirih. Ini sangat-sangat unik. Kalau dulu hanya dipakai oleh Sultan Kedah sahaja, ya, ataupun pembesar atau kerabat diraja. Dan sampirnya pun berbeza.
sangat berbeza. Ini keris Perak, negeri Perak. Perak wujud selepas kejatuhan kerajaan Melaka. Malah Sultan Perak yang pertama itu adalah putra kepada Sultan Melaka yang diambil balik dari Kampar, Riau, menyeberangi Selat Melaka kembali ke Perak untuk menjadi sultan kepada orang Perak. Jadi Perak mempunyai kerisnya yang tersendiri. Kalau kita lihat bentuknya kan berbeda daripada yang Kedah tadi. Ya, ini adalah keris Perak. Ya, sampir ini disebut sampir lancang, lancang Perak. Selangor, ini adalah keris Selangor dan kita lihat ini ada pengaruh Bugis yang begitu nyata. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, Selangor juga adalah negeri yang muncul ataupun wujud setelah jatuhnya Melaka. Ya, dan Sultan Perak sehingga hari ini adalah merupakan dari darah keturunan Raja Bugis. Ya. Negeri Sembilan, ini adalah keris yang terdapat di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ini sebuah negeri yang kecil saja, ianya juga wujud setelah jatuhnya Melaka. Sebahagian dari Melaka asalnya, dan rajanya itu diambil dari Pagaruyung. Jadi Negeri Sembilan punya budaya yang dipengaruhi oleh budaya Minangkabau. Jadi dipercayai keris Negeri Sembilan juga adalah merupakan modifikasi ataupun ada pengaruh daripada keris Minangkabau itu. Ya. Ini yang saya sebut sebagai keris Melaka ataupun keris Tempa Melaka, yang terdapat di Melaka. Ya. Ini keris Johor. Johor juga mempunyai pengaruh yang kuat daripada Bugis. Di Johor kalau sampai hari ini ramai keturunan orang Jawa juga yang berpindah ke Johor. Jadi orang Jawa ini biasanya dia akan membawa keris Jawa, ladrang ataupun gayaman. Tetapi yang lain-lain itu mereka menggunakan keris Johor yang jelas mempunyai pengaruh daripada Bugis juga. Kalau kita lihat sampirnya juga sampir yang lebar ini. Ya. Ini Pahang. Ya, keris Pahang juga mempunyai pengaruh sampir seperti sampir Bugis tadi. Terengganu mempunyai sampir yang berbeza, ya, dan hulunya ini disebut hulu burung pipit teling, artinya burung pipit yang kepalanya sedikit teling begitu. Ya. Ini Kelantan yang saya sebutkan tadi. Ini keris Kelantan. Dapat kita lihat bahawa ianya juga mempunyai bentuk sampir seperti kapal. Ini keris-keris daripada Sumatera saya tidak perlu sentuh kerana ini barangkali disentuh oleh pembentang yang lain. Ya. Jadi saya kira Pak Probo, itu ya pembentangan saya tentang keris yang terdapat di Semenanjung. Ya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dato, luar biasa sekali materinya. Saya yakin banyak peserta yang sudah mulai penasaran ini dengan keris Semenanjung yang Bapak paparkan. Kami informasikan kembali Sobat Budaya di rumah. Setelah nanti dua pembicara selesai memaparkan materi, akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi nanti kami persilahkan untuk bersama-sama kita simak terlebih dahulu semua narasumbernya, dan nanti monggo silahkan pertanyaannya diketik pada kolom chat, disertai pertanyaannya itu ditujukan kepada siapa, apakah kepada Profesor Dato ataukah kepada Bapak Andi. Baik, langsung saja. Sobat Pencinta Budaya, kita melanjutkan kepada sesi yang kedua. Kita akan menyimak pemaparan dari Bapak Andi Irfan Zulfikar. Sudah bergabung Bapak? Sudah siap Pak Andi? Ya, silakan. Ya Bapak.
Nah, sebelum Pak Andi Irfan Zulfikar ini memaparkan materi, tentu mohon izin saya untuk membacakan sedikit profil beliau ya. Bapak Andi Irfan Zulfikar ini seorang putra daerah dari Tanah Bugis ya, di Sulawesi Selatan, yang rupanya sejak sekolah dasar itu sudah tertarik dengan pusaka tradisional Sulawesi Selatan dari Bugis seperti badik dan keris Bugis. Selama 5 tahun, sejak tahun 2007, beliau sudah banyak melakukan penelitian di Sulawesi Selatan dengan menjumpai para pandai besi, para tokoh adat, hingga akhirnya pada tahun 2011 beliau berhasil membuat sebuah karya, sebuah buku, yaitu buku Senjata Pusaka Bugis. Beliau juga pernah menjadi pengurus organisasi Panji Nusantara ya, dan saat ini beliau aktif sebagai penulis, budayawan, dan pengusaha yang kalau saya tidak salah, mohon izin, yang bertempat tinggal di Shah Alam, Malaysia ya Pak Andi ya. Ya, betul. Ya, Pak Andi langsung saja, sama seperti Profesor Datuk, kami persilahkan kurang lebih 25 menit waktu kepada Bapak. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Tony Yunus, kemudian Datuk Profesor Muati, sahabat saya. Saya rasa ini kali kedua kita mengisi seminar ya, ataupun yang di sini webinar. Sebelumnya terakhir saya dengan beliau ini Pak Tony dan sahabat semua, kita berjumpa memberikan seminar di Museum Terengganu ya, Datuk ya? Ya, betul, di Museum Terengganu. Terengganu. Museum Terengganu. Ya, di Museum Terengganu. Ya, langsung saja mungkin untuk presentasinya. Kalau saya mohon maaf, saya lebih suka istilahnya kita santai aja, istilahnya karena tadi Profesor sendiri Datuk Profesor sudah menjelaskan cukup jelas ya, seperti apa keris-keris yang ada di Semenanjung Malaysia ini. Jadi memang ketika saya sedikit bercerita pengalaman saya di sini di Malaysia, saya sudah 12 tahun di sini, berhijrah di tahun 2010. Ya, saya kenal dengan Pak Tony juga sudah cukup lama juga, cukup lama. Nah, jadi apa yang saya ketemukan di sini itu ternyata memang di Semenanjung Malaysia juga mempunyai keris ya. Tadinya sewaktu saya di Indonesia juga saya tidak begitu clear, tidak begitu mempunyai pandangan yang jelas seperti apa keris Semenanjung. Iya, jadi sewaktu saya baru-baru pindah di sini juga saya ada sedikit menafikan ya, apakah sebetulnya ada atau tidak gitu keris Semenanjung. Karena memang setahu saya budaya keris itu memang datangnya dari Indonesia. Jadi hanya dari Sumatera, dari Jawa terutama, kemudian dari Sulawesi, dari Bali, dari Kalimantan. Jadi saya agak meragukan bahwa memang di Semenanjung ini ada keris tadi. Kemudian setelah saya berhijrah itu, saya bertemu dengan kawan-kawan di sini, sesama kolektor-kolektor juga, terutamanya dari Purba Selangor ya. Seperti Pak Abdul Majid, kemudian Pak Mat Saad, itu kawan-kawan lama saya yang saya tidak pernah lupakan juga. Mereka semua ini, kita bertukar pikiran. Kemudian saya dikasih lihat koleksi-koleksinya. Ini keris yang ada di sini gitu ya. Kita sharing gitu. Kemudian saya baru memahami bahwa ternyata memang ada juga di sini memang keris wujud gitu. Nah, cuman sama seperti apa yang saya perhatikan, ya mungkin karena atas dasar tadi adanya persinggungan budaya yang cukup kuat antara tanah Semenanjung dengan tanah di Sulawesi Selatan. Nah, jadi kebanyakan empu-empu itu yang ada di sini di Semenanjung tidak tercatat dari dulu. Karena memang kalau mengikut daripada konsep dari Sulawesi itu orang Bugis, itu kita yang boleh dicatat dalam silsilah itu hanya ada 2. Satu Lontara Akarungeng, itu yang raja-raja, dan kedua adalah Lontara Panguriseng bangsawan. Nah, tidak dimasukkan di situ bahwa empu ataupun
golongan selain daripada itu tercantum dalam silsilah. Jadi mungkin seperti itulah konsepnya. Itu pemikiran saya ya. Kenapa banyak sekali catatan-catatan empu yang missing. Tapi bukan berarti tidak ada di sini, karena memang sampai sekarang kegiatan aktivitas menempah itu masih ada dan masih wujud gitu. Baik itu yang secara autodidak ataupun juga yang memang secara turun temurun. Di Terengganu itu ada beberapa pandai besi yang hingga sekarang juga masih menempah. Ya. Bahkan kalau menurut sejarahnya itu, kalau saya tidak salah pada abad ke-17 ke-18 yang saya ketahui bahwa Terengganu itu juga merupakan salah satu penghasil keris ya, bahkan diekspor keluar daripada Terengganu. Itu ada dalam catatannya Abdullah Munshi. Ya. Nah, di situ disebutkan bahwa menghasilkan keris yang juga diekspor. Nah, jadi ternyata budaya keris itu juga sudah cukup lama di sini. Nah, cuman memang pengaruh-pengaruh keris itu yang ada di Semenanjung ini kita bisa lihat. Jadi timelinenya sejarah di Semenanjung ini, kalau seperti di bagian utara, ya itu seperti di Kelantan. Nah, itu kita bisa lihat adanya berbagai macam bentuk keris. Seperti yang tadi Datuk Prof sudah jelaskan, ada keris tajung, ya, kemudian ada keris yang istilahnya berbentuk hampir menyerupai Bugis. Ya, jadi itu merupakan salah satu bukti-bukti bahwa adanya pengaruh, saling mempengaruhi, gitu. Nah, jadi karena memang di Kelantan sendiri itu ada kaitannya dengan Patani ataupun sebelah selatan daripada Thailand. Nah, jadi keris tajung ataupun keris yang ada di Kelantan itu dari Patani itu memang wujud gitu, memang wujud, dan bentuknya itu memang menyerupai juga bentuk keris yang ada di Patani sebelah selatan Thailand. Begitu juga pengaruh Bugis, ya, pengaruh Bugisnya juga ada gitu dari segi pakaian ataupun dari segi bilahnya. Nah, jadi apa sih sebenarnya pengaruh Bugis? Bukan kita mau mengklaim Bugis itu, kita tidak mau mengklaim, bahwa Bugisnisasi ataupun Javanisasi itu kita tidak mengklaim ya. Tidak mengklaim, tapi apa yang kita harus ketahui dan itu tidak bisa dinafikan bahwa pensejarahan tanah Melayu di Semenanjung ini dari setiap kerajaan-kerajaannya tidak ada yang tidak bersinggungan dengan cerita-cerita kepahlawanan ataupun kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Sulawesi. Nah, jadi itu satu. Jadi seperti kita tahu juga bahwa bagaimana bisanya masuknya keris di Semenanjung. Salah satunya tadi juga disebutkan melalui perdagangan, melalui kekuasaan. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana bentuk-bentuk juga pengaruh-pengaruh keris ataupun model-model rangka hulu bisa masuk ke Semenanjung. Nah, jadi Malaysia itu sendiri juga terbentuk atas beberapa etnis, sama seperti kita juga. Tapi kalau kita menelusuri sejarah, itu kebanyakan dari mereka juga yang berketurunan daripada Patani sebelah selatan Thailand, ataupun juga dari Sumatera, ataupun dari Jawa, ataupun dari Riau dan Bugis, tanah Sulawesi. Nah, jadi tapi pada akhirnya mereka menjadi satu negara, Malaysia. Wujudlah Melayu Malaysia di sini. Nah, jadi tidak dinafikan memang popularitas daripada keris itu awalnya adalah daripada Majapahit, seperti yang tadi Prof. Muhati juga sudah jelaskan. Itu kami juga semua di sini juga memang mengakui bahwa popularitas itu dilakukan oleh kerajaan daripada Majapahit. Nah, jadi pengaruh daripada sebelah selatan Thailand itu di Kelantan cukup terlihat jelas. Nah, kemudian kayak seperti di Negeri Sembilan juga ada namanya juga keris terapang, ya, yang dimana juga kita tahu banyak bahwa
banyak dijumpai juga di Minangkabau seperti keris panjang, penyalang, alang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian seperti tadi juga Datuk Prof juga sudah sebutkan bahwa pengaruh di Selangor, di Perak, kemudian di Terengganu ada bentuk-bentuk bilah seperti bilah Bugis. Jadi sebenarnya seperti apa gitu dimasuk yang kalau dalam di Semenanjung ini kriteria keris Bugis itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi di sini itu yang dimaksud dengan keris Bugis itu adalah keris yang berpamor. Jadi keris yang ada besi pamornya. Nah, itu mereka sebut di sini sebagai keris Bugis gitu. Karena memang di Semenanjung ini mungkin dulunya tidak terdapat bahan nikel ataupun juga ada mungkin sedikit gitu. Nah, jadi mungkin nikel ini didatangkan daripada Sulawesi, dari Sumatera masuk ke Semenanjung ataupun bagaimana kita tidak tahu. Tapi yang jelas bilah yang berpamor itu di Semenanjung disebutnya adalah bilah Bugis. Sedangkan keris kelengan kalau di Jawa itu disebutnya keris di sini keris malela ataupun besi sebatang yang warnanya hitam. Tapi ya seperti itu kiranya. Kalau pengaruh-pengaruhnya tadi Profesor Datuk Prof juga sudah jelaskan, di Johor juga ada keturunan Bugis dan lain sebagainya. Nah, adapun juga orang-orang Jawa di sini juga sangat berperan dalam kehidupan daripada masyarakat di Semenanjung. Ya, tadi dijelaskan sama Prof. Muhati juga banyak kan mereka membawa keris-keris dari Jawa juga, ya, keris-keris yang berwarangka gayaman ataupun ladrang dan lain sebagainya. Itu memang wujud ya. Karena memang apa ya, memang kebanyakan di Semenanjung ini adalah leluhur-leluhurnya memang berasal daripada seberang gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai budaya ya agak sulit kalau kita saling klaim ini dan itu, karena memang dulu ini Nusantara kan tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Jadi masing-masing orang pengembara kayak seperti saya sendiri juga bawa ke sini, ada badik Bugis saya juga, ada keris Bugis saya juga yang memang dibawa dari Sulawesi, dari keturunan saya gitu. Nah, sama juga seperti orang zaman dulu gitu. Jadi membawa masing-masing budayanya. Adapun yang keturunan daripada Ponorogo dulu membawa juga di sini reok juga ada. Jadi sangat sulit sekali untuk kita pertikaikan, perbincangkan gitu. Ya intinya harus saling mengerti, memahami bahwa ini adalah salah satu tradisi leluhur bersama ya, adalah kita antara Indonesia dengan Malaysia itu ibaratnya adik dengan kakak. Nah, jadi ya budaya-budaya itulah yang ada dan tersebar di sini. Nah, jadi kembali lagi mengenai keris ya, bahwa memang wujud keris di Malaysia yang hingga sekarang juga masih ditempa, baik di Terengganu, di Pahang, ya, kemudian di Malaka juga ada juga gitu. Nah, ini salah satunya di sini kalau kita lihat screen-nya. Nah, ini adalah salah satu keris Terengganu yang disebut unduk-unduk. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk kawan saya yang sudah mempersiapkan foto-foto ini, kredit untuk Tuan Azhar dari Purba Terengganu. Terima kasih banyak untuk sharingnya, ya, kita berbagi ilmu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, nah ini adalah yang dinamakan keris unduk-unduk ataupun keris kuda laut ya, bentuknya seperti kuda laut, itu dia punya ukiran. Nah, jadi seperti ini, inilah maksud saya indah gitu. Dari segi tempahannya, keris keleng terutama keindahannya terletak pada garapannya, gitu. Pada garapannya. Seperti kita lihat dia punya keruingannya sampai atas, gitu kan. Nah, kemudian juga dia punya ukiran-ukiran di besinya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini keris Terengganu. Tadi juga sudah dijelaskan sama Datuk Prof. Ya, ini salah satu keris malela unduk-unduk, besi tarungnya
jenis matanya ataupun bilahnya itu di sini disebutnya besi tarung, licin ya, dengan kerawang, tebuk, dan sepasang unduk-unduk luk 5. Hulunya disebut gaya demam yang tadi. Kemudian gading ukiran halus, pendokoknya, cincin kerisnya, perak ukiran tebuk, celup emas, sampirnya ataupun dia punya rangkanya jenis Terengganu dengan sedikit ukiran gaya Kusriwo. Kemudian batang serunai, gandarnya itu dibuat dari kayu sena. Kalau di Sulawesi kita sebutnya kayu cenrana, berbalut perak, penuh berukir, dihiasi batu permata asli, jamrud, dan lain sebagainya. Sejarahnya ini keris adalah anugerah dari Sultan Terengganu kepada seorang panglima di daerah Dungun sekitar abad ke-19. Kemudian ini juga sama disebut keris Malela. Di Indonesia kita mengenalnya keris kelengan. Apa yang istimewanya ini terletak di dia punya tulang tengahnya tuh yang sangat menonjol sekali. Sini juga kita bisa bedakan bahwa keris-keris seperti ini saya belum pernah lihat nih di Indonesia. Jadi memang identik sekali dengan keris Semenanjung. Memang mereka punya tempahan di sini. Gitu. Ya. Kemudian ini disebut keris Bugis Terengganu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa apa sebetulnya keris Bugis di sini disebutnya di Semenanjung, kenapa gitu? Ya karena ini bahannya ini ada pamornya gitu dicampur. Ada bahan nikelnya, besinya, kemudian ada bajanya, konsepnya sama. Kemudian ada bajanya lebih mengutamakan dari segi bentuk bilahnya itu, dia punya bajanya itu lebih dominannya, lebih kelihatan gitu di pinggiran tepi kerisnya. Ya, jadi sini juga kita lihat pamornya, ada pamornya juga, besi pamornya digunakan. Gitu. Nah, jadi ini juga sama bentuknya juga kita nggak pernah lihat nih. Saya nggak pernah lihat di Sulawesi ataupun di mana di Jawa. Jadi juga ini juga identik dengan keris-keris memang asal tempahan Terengganu. Nah, kemudian ini keris penyalang Terengganu. Matanya dibuat dari besi sebatang. Kemudian ada ketandaan di bunganya dan daun sulur. Hulunya tapak kuda. Kemudian pendokoknya perak berukir. Sampirnya disebut sari bulan, kayu kemuning. Batang serunainya ataupun gandarnya dibuat dari kayu sena, berbalut perak berukir. Ini juga tadi ada di Datuk Prof punya presentasi tadi, ya, keris lepeng, ataupun di kita disebut jalak Buddha ya, jalak Buddha, ataupun keris hampir mirip bentuknya juga seperti keris pejet ya, keris picit ya, kalau di tanah Jawa juga. Nah, ini juga Sundang, keris yang wujud di Filipina, di Riau, Sumatera, ternyata ada juga di sini, di Semenanjung. Cuma masih tetap juga dengan gaya keunikannya di sini. Gaya Semenanjungnya cukup jelas. Salah satu juga ciri-ciri juga daripada keris-keris keleng ataupun keris yang besi sebatang daripada Semenanjung ini, kita bisa lihat dia punya sepuhannya. Sepuhannya itu sangat nyata. Itu memang identik dengan keris-keris keleng yang ada di Semenanjung. Itu. Jadi ya itu seperti itulah yang ada gitu ya di sini. Masih banyak lagi sebenarnya. Ada prototipe keris kedah yang zaman dulu juga belum
saya nggak sempat sharing di sini. Nah, jadi memang keris di Semenanjung ini memang wujud gitu. Nah, seperti yang kita sepakati tadi juga bahwa memang ya ada persentuhan budaya, percampuran budaya yang mana dipopulerasikan juga oleh Majapahit awalnya. Ya, kemudian baru kerajaan-kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan Pagaruyung Minang, kemudian kerajaan daripada Bugis yang masuk sekitar abad 17, abad 18 gitu. Nah, itu semua adalah asimilasi budaya yang ada di sini. Walau demikian, mereka pada akhirnya menciptakan, mereka punya dapur sendiri dengan gayanya sendiri. Gitu. Jadi seperti itulah yang saya bisa sharing ya. Kalau seandainya ada mau pertanyaan-pertanyaan, ya silakan bisa ditanyakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya mungkin saya hanya melengkapi aja ataupun menambah daripada Datuk Prof tadi punya penjelasan dan juga sedikit pengalaman saya yang ada di sini. Itu karena menurut saya Datuk Prof lah yang lebih tepat karena memang beliau adalah orang Malaysia juga dan akademisi. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Probo karena sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya lebih suka dibilangnya sharing karena saya sendiri juga bukan akademisi. Kita sharing aja gitu, sharing apa pengalaman yang dibagi di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya, baik kepada Datuk Prof ataupun kepada saya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi Irfan atas sharingnya ya, sharing sessionnya ya.